Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Temenin kita skincarean bentar ya. Abis kemarin tau gak, kayak 2 harian nih gue kayak ketiduran terus lupa skincarean, itu merasa bangun-bangun berdosa banget. Jadi mendingan sekarang kita skincarean dulu lah biar kagak lupa begitu. Jadi nanti kalau masalah mau ketiduran juga udah nemplok tuh skincarenya, pagi-pagi kita nggak merasa bersalah. Cepetan aja ya padahal ya. Pertama kita pakai glossy face tonernya dulu, disemprot aja ke muka. Nih kayak gini nih. Udah gitu doang, gengs. Nah, selanjutnya, biarpun ini menunggu setengah kering nggak apa-apa, jadi biar sekalian langsung meresap, kita lanjut aja ke glossy serum. Ya, kebanyakan. Segini nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali gitu. Kan kemarin 2 hari udah kepake soalnya. Ditepok aja. Nah, jadi ini biar sekalian meresap sama glossy tonernya tadi, gengs. Tunggu bener-bener sampai ngeresep ya sekarang. Udah, terakhir kita lanjut pakai night creamnya. Sebenarnya secepat itu ya, tapi kalau namanya ketiduran ya gimana? Pasti lupa pakai, gengs. Tinggal total aja. Nah, kalau kayak gini kan tenang, skincare udah nemplok di muka, mau kita ngapa-ngapain terus tidur, atau udah sholat isya dulu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak merasa bersalah begitu. Selesai. Nah, makanya kalau kalian mau rangkaian skincare yang praktis, langsung cobain aja nih Glossy Series. Maaf ya berantakan, belum kita beresin, karena sebox ini isinya ada face wash-nya, ada tonernya tadi nih yang ini, terus glossy serum sama night cream dan day creamnya. Ini sepaket murah banget, affordable, bisa kalian langsung pembeliannya, link Shopee di bawah kalian klik aja, ataupun langsung DM ke Instagram mereka nih, apalagi kalau kalian mau join jadi dropshipper dan resellernya langsung DM aja ke mereka. Thank you udah nemenin skincare. Hai gengs, apa kabar nih kalian yang hidupnya penuh drama? Duh, capek nggak sih kalau hidup kebanyakan drama mulu? Makanya di video kali ini, gue mau bahas orang yang genrenya hidupnya lebih ke full action begitu. Ya tapi banyak dramanya juga sih sebenarnya. Nah loh, ini ngomongin orang apa ngomongin film bioskop sih? Ya abisnya gimana ini kagak full action coba? Soalnya cerita hidup dari seorang ini isinya penuh tembak-tembakan, kejar-kejaran gitu sama polisi, masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi. Aduh, capek deh pokoknya. Panjang bener, ini kayak tagline-nya Citato. Life is never flat. Kayak naik kora-kora kali tiap hari itu hidupnya ya gimana enggak? Soalnya dia ini adalah salah satu kriminal dari bandar narkoba terbesar di dunia yang menjadikannya ini sampai masuk ke 7 orang paling kaya raya nih di dunia ini selama 6 tahun berturut-turut dari 1987 sampai 1993, dan ini menurut majalah Forbes, jadi legit, geng. Nah itu terakhir sampai 1993 aja perkara doi meninggal, jadinya udah nggak masuk ke daftar lagi. Bukan tau-tau dia jadi bangkrut apa gimana ya? Bayangin, sampai masuk Forbes jadi orang terkaya ini nggak main-main loh. Siapa lagi kalau bukan di sini tuh Pablo Escobar. Pada tahu nggak lu? Ya makanya gue beritahu di sini. Ceritanya seru banget dan panjang. Simak aja ya. Saking seru jalan hidupnya dia. Kehidupan dari Pablo ini tuh kerap dijadikan latar belakang cerita. Beberapa film kayak Blow tuh di 2001, Paradise Lost di 2014, Loving Pablo di 2018. Dan yang paling baru ya serial film di Netflix tuh yang berjudul Narcos. Nah, Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah seorang yang ambisius, di mana dia lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia, Amerika Selatan. Pablo ini waktu kecil lahir dari keluarga yang ekonominya tuh menengah ke bawah. Ayahnya itu bernama Abel Escobar, bekerja sebagai petani, sementara ibunya bernama Hemilda Gaviria, bekerja sebagai guru SD. Di dalam keluarga, Pablo ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, yang emang dari kecil ini pondasinya udah bangor banget bocah. Kalau kita mah bangor paling apa ya? Catin bel tetangga terus kabur begitu. Atau ngusilin temen lah. Nah kalau dia nih dari remaja udah nyuri batu nisan di pemakaman buat dia jual lagi tuh ke pengepul di daerah rumahnya. Lu bayangin, nyuri batu nisan. Makanya di luar negeri kagak ada setan yang serem-serem kayak di sini kali ya. Lah setan pada kagak ada harga dirinya, batu nisan dicuri. Mungkin kalau itu kayak semacam pocong atau kuntilanak nampakin diri di depannya si Pablo, diambil juga kali itu kain kapannya buat dijual. Jadi pada takut. Nah kisahnya sampai bisa menjadi orang terkaya nomor 7 nih di dunia. Itu sebenarnya dimulai kayak kisah orang sukses pada lainnya lah. Pada umumnya yang meniti karir ini dari nol. Dari nol ya Pak? Dimulai dari angka 0 ya Pak? Begitu pula si Pablo Escobar ini. Tapi karir di sini maksudnya karir kriminal ya. Mulai dari kan tadi awalnya nyuri batu nisan yang
istilahnya ecek-ecek lah. Lama-lama nih dia merambah ke penyelundupan rokok, jual tiket lotre palsu, sampai bisnis pemalsuan ijazah sekolah. Jadi ibarat kata ini karir, ada jenjang progresnya gitu, gengs. Kagak monoton. Dan Pablo sendiri bersekolah nih sampai kuliah loh. Cuman kemudian dia di tengah jalan tuh putus kuliah memang. Dengan alasan kagak ada biaya. Tapi rata-rata banyak kan yang begitu tuh. Orang-orang sukses rata-rata emang pada berhenti kuliah. Tapi ini bisa dibilang sukses apa kagak ya? Lalu pada tahun 1970, saat usianya berusia 21 tahun, bisnis kriminalnya itu merambah lagi tuh ke pencurian mobil. Bahkan dia juga sampai menculik anak-anak orang kaya buat dimintain uang tebusan. Lah, mulai agak serem nih orangnya. Nah, Pablo kemudian mulai bekerjasama dengan seorang penyelundup profesional bernama Alvaro Prieto yang beroperasi di sekitar Medellin, Kolombia, tempat Pablo tinggal pada saat itu. Kalau bahasa sekarang dibilangnya apa ya? Collab gitu kali ya, kolaborasi. Tapi nggak juga sih. Soalnya jatuhnya si Alvaro ini tuh bosnya, geng. Jadi bener kayak merintis karir kan gue bilang. Ngikut orang dulu nih sama bos sebelum dianya yang jadi bos. Tapi di sini bisnis penyelundupannya itu semacam kayak nyelundupin barang-barang elektronik, geng. Ya ala-ala HP black market biar kagak kena bea cukai begitu. Aduh, siapa nih iPhone-nya yang X Inter black market terus kagak ada apa sinyal tahu-tahu? Perkara belinya BM sih lu. Nah, dari kerja sama Alvaro Prieto ini, Pablo di usia 22 tahun bisa mengumpulkan sekitar $30.000 atau berarti itu sekitar 225 juta rupiah di tahun 1987 loh, itu bayangin. Gede banget berarti. Mungkin bisa kayak apa? 100 miliar kali ya kalau inflasinya di tahun segitu ya. Lanjut di tahun 1973, saat usianya 24 tahun, Pablo Escobar untuk pertama kalinya ditangkap oleh pihak berwajib dengan tuduhan pencurian sebuah mobil. Tapi dia ini nggak lama di penjaranya karena sogokan ke polisinya kenceng. Lah dia jatuhnya kan udah jadi orang kaya, punya uang ratusan miliar tahun segitu. Bahkan nih 50% dari para polisi di kota Medellin saat itu udah jadi pada backingannya si Pablo, udah pada CS-an disogokin atu-atu. Nah begitu dia keluar dari penjara nih, dia mulai deh tuh membangun bisnisnya sendiri yang sejenis, pokoknya tipe-tipe kayak bisnisnya tadi pas dia ngikut si bos Alvaro. Tapi kali ini dia jadi bosnya tuh. Pada tahun 1975, saat usianya 26 tahun, Pablo ini mulai tahu dan belajar dengan dunia kokain. Nah dia mulai tertarik tuh untuk menyelundupkan kokain karena dia pikir nih, itu kan bentuknya kayak bubuk, jadi mudah diselundupkan dan basnya lebih cuan. Jangan ditiru ya lu ya. Ya maksudnya sebelumnya kan dia nyelundupinya tuh barang elektronik yang gede-gede gitu ya barangnya. Kalau ini jatuhnya bubuk kan lebih kecil, berarti lebih gampang. Singkat cerita, setelah melakukan penyelundupan kokain, Pablo jadi makin kaya banget. Soalnya dia menjadi pemasok kokain terbesar di kota Miami, Amerika. Istilahnya dia nomor satunya lah di sana megang. Karena hampir 90% suplai kokain di kota tersebut ya disuplainya sama si Pablo. Saking melonjaknya nih permintaan, dia sampai punya lab dan akhirnya produksi kokain sendiri. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh dari dropshipper skincare begitu ya. Sampai punya brand sendiri, sampai bikin pabriknya, gengs. Nah ini jadinya kisah inspiratif apa gimana kan dari tadi kita bingung ya. Yang dijual soalnya begituan kan confused. Soalnya dari penyelundupan kokainnya itu, Pablo ini bisa meraup keuntungan mencapai $400 juta atau sekitar 2-3 triliun rupiah. Per apa tebak nih? Bukan per bulan, per minggu, gengs. Gila nggak tuh? Per minggu punya omset segitu 2-3 triliun. Jujur gua BBL bingung banget loh kalau punya pemasukan tiap minggu nih sebesar itu, kayak mau jempalitan kayak apa juga bingung, kok nggak habis-habis nih duit gua. Tapi pada masa itu kan belum ada tuh yang namanya kayak saldo virtual ya macam Dana, GoPay, apa lo, OVO, Shopee Pay yang begitu-gitu kan kagak ada. Jadi mentok paling adanya ya bank. Tapi kalau naruh duit di bank sebanyak itu ya pasti kan kelacak. Jadi uang-uang yang dia dapatkan itu disimpan sama Pablo di rumahnya sendiri yang tersebar di beda-beda tempat. Jadi kan rumahnya banyak juga tuh dia. Dikubur di tanah ladang rumahnya itu, gengs. Yang dipikir-pikir agak PR juga ya kalau mau ngambil duit ya. Mesti gali tanah dulu gitu. Dan untuk menunjang bisnis kokainnya itu buat peredarannya, Pablo ini sampai punya 15 pesawat pribadi, beberapa helikopter dan juga kapal selam yang semua khusus untuk operasional penyelundupan kokain. Nah, biasa kalau pengusaha sukses, kendaraan operasionalnya apa sih? Paling banter kan Luxio, Avanza, atau pickup gitu kan ya, buat ngantar-ngantar barang tuh. Lah ini 15 pesawat pribadi, sampai kapal selam, udah nggak ngerti lagi, udah nggak relate kita ya. Ditambah nih, pilot yang menerbangkan pesawatnya itu, ibarat kata berarti pilotnya ini jadi kurir ya. Sekali dibayar, sekali terbang, dibayarnya sampai $500.000 atau sekitar 2-3 miliar rupiah sekali terbang. Ya tapi nggak heran ya, omset per minggunya jadi sampai 3 triliun. 2 miliar mak cincai. Dan atas penyelundupan kokain ini, Pablo ketahuan dan ditangkap lagi. Cuman gak lama Pablo berhasil lolos. Alasannya sederhana, gengs. Kayak kasus-kasus mafia.
semua saksinya meninggal. Jadi ternyata teknik membunuh saksi-saksi ini itu memang merupakan ciri khas dalam kasus operasi perdagangan kokain di Kolombia pada saat itu. Di mana secara sistematis, Pablo ini mengerahkan para anak buahnya untuk membunuh para jaksa yang kayak terlalu lurus dan melawannya, atau para polisi yang terlalu getol menyelidiki dia dan nggak mau disogok. Bahkan para wartawan yang kayak terlalu menginvestigasi kehidupannya si Pablo, itu semuanya disikat. Pokoknya kalau ada nyenggol-nyenggol sendiri, hilang lah. Nah, karena kekejamannya itu, kalau Pablo ditangkap nih, mungkin si hakimnya bakal mikir, duh, daripada gue nanti dibunuh sama si Pablo ya perkara gue mau vonis dia di penjara, mending gue bebasin aja lah, begitu kali ya. Yaudah, ikan cucut, lanjut. Pada tahun 1976, saat usianya 27 tahun, Pablo ceritanya menikah nih dengan wanita berumur 15 tahun bernama Maria Victoria Henao dan dikaruniai 2 orang anak bernama Juan Pablo dan Manuela. Walaupun background kehidupannya kan dark banget ya, ala-ala mafia yang serem, tapi Pablo ini itu masuk ke dalam tipe bapak-bapak yang sayang sama keluarganya loh, gengs. Mereka hidup dan tinggal di sebuah rumah mewah di daerah Antioquia. Kalau lu nanya emang semewah apa sih rumahnya? Gedean mana tuh sama rumahnya Musdalifah? Joilah masih aja Musdalifah, apa kabar ya? Pokoknya di rumahnya si Pablo itu sampai ada kebun binatang pribadinya di dalamnya. Dan isinya ya binatang-binatang eksotis dari luar negeri yang dia selundupkan. Kayak kanguru, jerapah, gajah, antelop, burung unta, badak, kerbau, singa, kuda nil, udah banyak banget. Bayang nggak lu berarti itu segede apa rumahnya? Ya lu bayangin aja rumahnya Pablo itu berarti Ragunan nih. Dia tinggal tuh di dalam situ, dan Ragunan itu wilayah halamannya segede itu, geng. Habis ya, pekerja yang kerja di rumahnya dia ada 700 orang. Itu rumah bapak bekerja ada 700 orang. Ini kerja yang bersih-bersih, maksudnya yang ngamanin rumah juga ya. Bukan karyawan bisnisnya tadi itu, beda cerita. Belum kehitung kalau yang itu. Nah, pokoknya dalam bisnis itu, dalam seminggu dia bisa mengirim 70 hingga 80 ton kokain ke Amerika. Dan agar bisa selalu mulus nih jalannya, Pablo Escobar mempunyai jargon plata o plomo, yang artinya uang atau peluru. Istilahnya udah terima aja sogokan dari gue daripada gue tembak lu. Gitulah kasarnya. Tapi balik lagi, walaupun memang banyak oknum-oknum yang bisa disogok, tapi tetap aja pastinya ada orang yang lempeng dan berhati suci. Macam kayak gue nih, kagak bisa disogok. Tergantung sih jumlahnya berapa. Sampai pemerintahan Kolombia, yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Luis Carlos Galán, tahu nih kalau Pablo merupakan penyusup kokain kelas kakap. Tapi saat itu pemerintah ini sangat sulit melengsarkan dari kekuasaannya Pablo yang ibaratnya udah gede banget. Apalagi Pablo ini ternyata juga dicintai sama warga di kotanya, geng. Karena banyak masyarakat yang menengah ke bawah yang istilahnya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, itu udah dibantu duluan sama si Pablo. Kayak dibikinin rumah, dikasih uang, pokoknya dibantu banget lah hidupnya. Jadi istilahnya kerjanya si Pablo ini lebih nyata daripada kerjanya pemerintah. Kayak di negara mana tuh begitu? Nggak ada tukang bakso pakai walkie-talkie nih depan rumah kan ya. Nah, karena itu Pablo juga sampai dapat julukan Robin Hood versi Kolombia. Dan gilanya, banyak juga yang menjadi sangat fanatik sampai menuhankan si Pablo ini. Ya makanya nggak heran kan kalau pemerintah jadinya cukup sulit untuk nangkep bandar yang satu ini, karena dibela sama masyarakat luas. Saking banyaknya pendukungnya tadi, pada tahun 1982, saat usia Pablo ini 33 tahun, dia itu masuk ke Kongres Anggota Dewan di Parlemen Kolombia untuk melapangkan jalannya mau jadi Presiden Kolombia. Tuh, emang orang kagak ada puas-puasnya ya. Udah kaya nih sekarang pengen jabatan juga jadi presiden. Nah, berarti karena ada ancaman pelengseran presiden nih, akhirnya 2 agen suruhan dari Presiden Luis itu menyebarkan barang bukti kayak berupa foto-fotonya Pablo yang lagi kayak nyogok-nyogokin orang. Pokoknya foto-foto tersebut itu ditunjukin ke semua anggota dewan lah. Tapi ini jatuhnya kan kayak berani-beraninya lu melawan Pablo Escobar, yang berarti nyari mati. Bener aja, abis ngebongkar foto-foto tadi, posisi sang presiden ini jadi nggak aman, dimana presiden langsung menyuruh staff-staffnya untuk pindah kantor buat ngungsiin diri sementara karena jadi incerannya si Pablo. Tapi balik lagi, karena mata-mata Pablo ini kan disebar di mana-mana ya, luas, punya banyak banget. Pas lagi on the way ke kantor baru itu buat mengangsingkan diri, di tengah jalan Presiden Luis nih ditembak oleh 2 orang pengendara motor, emang suruhannya si Pablo. Jadi presidennya dibunuh, gengs. Dan setelah meninggalnya Presiden Luis, kedudukannya itu langsung diganti sama wakil presiden yang menjabat pada saat itu, yang bernama Cesar Gaviria. Pada masa pemerintahannya, Presiden Cesar ini membuat gebrakan dengan membentuk tim khusus yang akhirnya menciptakan undang-undang baru tentang ekstradisi. Jadi nih, dalam undang-undang tersebut, semua gembong narkoba yang tertangkap sama polisi itu harus dipenjaranya di luar negeri. Karena kalau dipenjara di dalam negeri, ujung-ujungnya kayak tadi tuh pasti bisa disogok. Yang tahu-tahu ini tahannya keluyuran kemana-mana begitu. Yang mana Presiden Cesar ini udah ngerti lah kalau sistem kepolisian di negaranya itu masih bobrok. Nah, atas undang-undang baru itu, Pablo juga nggak mau kalah nih. Dia ngumpulin nih semua gembong narkoba yang terbaik di Kolombia, yang kakap-kakapnya, untuk membuat sebuah organisasi bernama Medellin Cartel, di mana organisasi ini menawarkan untuk membayarkan utang negara Kolombia sebesar 10 miliar dolar Amerika
atau setara 75 triliun rupiah dengan syarat pemerintah harus menghapus perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat tadi. Tapi ternyata sogokan yang secara halus itu gagal, gengs. Gak bisa nih pemerintah hanya disogok kali ini. Nah, lagi-lagi itu sama aja melawan Pablo Escobar. Berarti kali ini targetnya si Presiden Cesar loh, karena buat undang-undang tadi kan. Nah, waktu itu Presiden pernah nih dijadwalkan untuk kunjungan ke luar negeri. Setelah tahu jadwalnya Presiden ini, Pablo pun mengatur rencana. Dia menyewa nih perakit bom buat bikinin bom di alat perekam suara gitu, geng. Jadi bomnya tuh dimasukin ke alat perekam suara lah. Habis itu dia nyuruh remaja umur 20 tahunan dengan iming-iming dibeliin tiket pesawat secara gratis dan akomodasi liburan juga ke Amerika nih. Yang gampang tugasnya cuman ngerekam aja deh nih semua percakapan nanti di dalam pesawat kayak apa. Yang padahal isi perekamnya itu kan bom ya. Tapi si anak ini nggak dibilangin. Beberapa menit sebelum pesawat berangkat, ternyata Presiden itu kagak jadi naik pesawat itu. Nah, tapi remaja tadi yang disuruh udah masuk duluan kan dan tetap ngelakuin apa yang tadi disuruh. Jadi begitu pesawatnya terbang, dipencatlah itu tombol perekam yang sebenarnya tombol aktivasi peledak. Jadilah pesawatnya meledak, geng. Nah, lagi-lagi, kalau ada kasus-kasus ajaib yang aneh-aneh begitu, pasti Pablo lah yang jadi tersangka pada saat itu. Tapi tahu Pablo ini tuh menghilang dan masuk ke dalam daftar pencarian orang terkait penyelundupan kokain juga. Jadi dia mau ditangkap lagi nih. Sampai akhirnya ada adegan dikejar-kejaran kayak di film, antara mobil Pablo sama mobil polisi tembak-tembakan gitu, ngebut-ngebutan. Tapi saat itu Pablo berhasil kabur tuh dari kejadian tersebut. Karena berada di dalam pelarian untuk sembunyi, bisnis yang Pablo jalanin ini sempat merosot. Ya selain dia nggak bisa handle secara langsung kerjaannya, di organisasinya itu sendiri banyak yang korupsi. Ya orang bisnisnya juga bisnis haram ya. Nggak mungkin pegawainya lempeng dan baik-baik semua. Ya kali. Dalam kondisi begitu, akhirnya Pablo nulis surat yang intinya semacam surat negosiasi di mana dia bakal nyerahin diri nih ke pemerintahan tapi dengan 3 syarat. Pertama, tuduhan yang dijatuhkan kepada dia itu maunya hanya terkait kasus narkoba aja, yang mana hukuman maksimalnya itu cuma 5 tahun. Jadi tadi itu kasus percobaan pembunuhan presiden dan pembunuhan para saksi sebelumnya nggak mau tuh dibebankan ke dia. Kedua, Pablo ini maunya dipenjara, tapi yang buat penjaranya tuh dia sendiri. Jadi dia buat penjara nih. Dan polisi-polisi yang nanti jaga juga dia yang pilih tuh polisi-polisinya. Lah, bisa begitu ya? Dan yang ketiga, Pablo ini mau presiden menghapus undang-undang ekstradisi tadi tuh. Kan soalnya bunyinya para tahanan harus dipenjara di luar negeri. Sementara dia maunya kan bikin penjara sendiri. Ya karena permintaannya agak kagak masuk akal ya. Kita bingung juga kan dengernya. Ujung-ujungnya ditolak. Tapi Pablo nggak nyerah nih. Dia mulai nyulikin orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang punya posisi penting lah. Termasuk seorang anak dari mantan presiden Kolombia. Di situ Pablo ngancem akan membunuh semua sandera. Dan pokoknya pemerintah harus nurutin permintaannya. Cuman waktu itu Presiden Cesar mikirnya, lah ini si Pablo paling geretak sambal doang. Jadi nggak ditangkapin serius lah. Tapi ternyata Pablo nggak cuma geretak. Semua sandranya ini beneran dibunuh sampai tewas, geng. Dan setelah insiden itu, barulah pemerintah kayak shock dong. Dan akhirnya menuruti permintaan si Pablo ini untuk menjeblaskan Pablo ke penjara yang dia buat sendiri udah. Penjara pribadi dari versi Pablo Escobar ini dinamai La Catedral. Yang dari tempat depan itu kelihatan sejelek, kumuh, dan bobrok. Tapi dalamnya mewah banget coy. Ada lapangan bola, meja biliar, alat-alat judi yang biasanya ada di kasino-kasino mahal tuh. Terus kamarnya cakep, sofa, ada minibarnya. Pokoknya desainnya ala-ala hotel bintang 5. Pokoknya kamar kos-kosan yang kayak sepetak 2x2 begini mah kagak ada apa-apanya. Gedean kamar mandinya dia juga kali itu di penjara. Dan selama Pablo ini di penjara, dia nyerahin semua bisnisnya itu ke 2 orang rekan kepercayaannya. Yang ujung-ujungnya begitu pasti korupsi lah. Dan berkhianat sama si Pablo. Ya udah bisnis haram, duit haram ya gimana sih? Jadi dari dalam penjara, si Pablo masih bisa ngebunuh 2 orang antek-anteknya tadi tuh. Nah, pembunuhan dalam penjara yang dilakukan sama Pablo itu jatuhnya telah melanggar perjanjian dengan pemerintah. Karena Pablo masih melakukan tindakan kriminal seenaknya dong. Dari situ presiden langsung nyuruh para pasukan untuk nyerbu. Tapi lagi-lagi ternyata Pablo udah nggak ada, udah kosong itu penjaranya, berhasil keluar dia melalui ruang bawah tanah rahasia yang emang udah dia siapkan. Lah itu penjara dia yang bangun. Jadi ini kayak dagelan banget sumpah. Setelah beberapa bulan pencarian, akhirnya Pablo nih bisa tersadap teleponnya dan diketahui itu keberadaannya. Pasukan tentara langsung bergegas dong mendatangi TKP, tapi lagi-lagi ini kayak dari film action ke film tersanjung kagak kelar-kelar. Pablo kabur lagi. Duh, kita skip to the good parts aja kali ya, capek abisnya. Si Pablo ini juga lama-lama capek. Kabur-kaburan mulu jadi buron kan. Bisnisnya terbengkalai. Akhirnya dia mengerahkan seluruh anggotanya yang tersisa nih buat ngebunuh-bunuhin orang di pemerintahan tuh, mulai dari pejabat, tentara, polisi, pokoknya bunuh sebaik-baiknya supaya presiden ini melepaskan dia gitu. Bahkan dia juga sempat ngebom kantor polisi di sana buat mendesak pemerintah. Jadi kayak, udah lu nggak usah ngejar-ngejar gue, nggak usah macem-macem lu, ntar gue abisin semuanya. Tapi pemerintahnya ini juga batu, gak mau kalah dia dari penjahat. Gak ada tuh negosiasi ataupun tekanan-tekanan begitu, nggak mempan. Sampai lagi-lagi Pablo ditemukan dan dikepung. Yang kali ini Pablo agak nggak prepare dan beber adegannya kayak lari-larian sampai ke atap gitu kayak film Jackie Chan. Nah di situ dia kena tembak di bagian kaki, perut, dan telinga juga.
karena mencoba untuk kabur kan. Yang alhasil, itulah akhir dari hidup sang Pablo Escobar. Namun lagi-lagi ini kan menjadi sebuah fenomena ya ceritanya. Yang waktu penguburannya tuh, ada sebanyak 25.000 warga yang datang, geng. Bayangin, kriminal ini, tapi yang meninggal yang datang tuh sampai 25.000. Ya soalnya kan tadi udah diceritain. Kalau bagi masyarakat kelas bawah, Pablo ini sosoknya kayak Robin Hood buat mereka. Jadi pas Pablonya meninggal, banyak orang yang merasa kehilangan. Karena dulu hidupnya pernah dibantu sama si Pablo. Sementara nasib istri dan kedua anaknya si Pablo itu udah sempat dipindahin tuh dari awal. Ngungsi dia tuh ke Argentina. Tapi anaknya Pablo yang cowok, yang si Juan Pablo itu namanya, sempat beberapa kali ketangkap juga karena kasus pencucian uang dari sisa-sisa kekayaan bapaknya ini. Ya harta bapaknya nggak ada di bank ya, disebar di rumah-rumah di bawah tanah begitu kan susah kelacaknya. Ada berapa sebenarnya? Tapi yang ketahuan sih emang udah disita negara. Nah lu bayangin aja, yang nggak ketahuan aja bisa diputar lagi tuh buat money laundry sama anaknya. Berarti kan banyaknya gila-gilaan tuh duit. Emangnya kenapa? Apa ibu salah kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? So itu tadi kisah Pablo Escobar yang dari ini genrenya action sampai ke drama tersanjung gitu ya, kagak selesai-selesai. Dimana dia nih masuk ke 7 orang terkaya dunia karena seminggu aja omsetnya 3 triliun. Buset dah. Tapi ya itu duit haram ya geng. Nah kalau kalian nih misalkan dipaksa tuh jadi bawahannya Pablo, karena pilihannya lu mau kerja sama gua apa di door nih. Nah kira-kira job desk apa yang bakal kalian pilih? Ya tadi pegawai rumahnya itu kan 700 orang. Coba komen di bawah ya. Kalau gua milihnya mau jadi tukang kebun aja lah. Ya kali-kali nih pas gali-gali tanaman gitu, ini mau duit yang bos Pablo simpen tuh di bawah tanah. Ya lumayan satu gepok kita ambil, bos kagak bakal tahu kali ya. Ya, astagfirullahaladzim. Pondasinya udah mau nyuri duit haram juga kita. Aduh, sebelum nih tambah dosa nih bahas beginian ya, kita sudahi aja. Thank you semua yang udah nonton. Klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya. Follow juga Instagram gue nih. Dan sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.